Banyaknya kendaraan yang silih berganti masuk ke DKI Jakarta dikatakan menjadi penyebab utama buruknya kualitas udara di ibu kota. Demikian KLHK mengimbau masyarakat untuk mengubah gaya hidup. Tidak hanya Jakarta yang mengalami buruknya polusi udara namun juga daerah lainnya di Indonesia. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah mengeluarkan 5 arahan untuk memperbaiki kualitas udara. Lalu bagaimana penanganannya? Saya akan berbincang langsung dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Pak Sigit. Pak Sigit? Apakah suara saya udah? Baik, bisa dibesarkan mungkin volumenya Bapak? Oke. Baik, sudah terdengar Pak? Oke. Baik, Pak Sigit, jadi sebelum saya mewawancarai Bapak, sebelumnya saya sudah mewawancarai salah satu warga DKI Jakarta, warga Depok sebenarnya yang bekerja di DKI Jakarta dan sehari-harinya sudah 3 tahun ini commuting dengan sepeda. Nah, ada surat terbuka nih Pak dari salah satu warga DKI Jakarta yang sebelumnya tadi sudah saya wawancara. Untuk mengajak, isi surat terbukanya adalah mengajak Bapak juga nih untuk ikut mengubah gaya hidup. Contohnya mungkin dengan bersepeda ke kantor ataupun menggunakan transportasi publik sebagai bentuk untuk mengurangi polusi Jakarta seperti yang sebelumnya sudah Bapak rekomendasikan. Tanggapannya Pak atas surat terbuka tersebut. Terima kasih. Jadi saya kebetulan ada di daerah Jakarta Timur BKT yang punya fasilitas untuk sepeda dan jalan kaki yang bagus menurut saya dan aman. Jarak dari kantor ada 9 km setiap pagi. Kalau tidak ada acara pagi-pagi sekali, saya naik sepeda. Saya udah naik sepeda dari rumah ke kantor. Jadi terima kasih, saya udah punya teman yang dari Depok yang mungkin lebih jauh jaraknya. Tapi alhamdulillah saya udah 9 kilo setiap hari. Baik, jadi Bapak sudah ikut bersepeda ya? Sudah. Baik, Bapak, kemudian tingkat polusi udara di Jakarta, kita masuk kepada mengenai tingkat polusi, ini ternyata tidak membaik Pak, walaupun saat akhir pekan. Setidaknya, contohnya saat Car Free Day berlangsung, ini tidak kunjung membaik. Bukankah kemudian ini bertolak belakang dengan jumlah kendaraan yang dikatakan menjadi penyebab utama polusi udara Pak? Ya, kalau dilihat di data Istunet jam 3 tadi, terlihat bahwa di daerah di pusat kota itu kualitas udaranya sedang. Yang tidak sehat itu ada di daerah Bogor, Bekasi, BSD, dan di Tangerang. Jadi sebetulnya data di kami menunjukkan memang ada pola pergerakan yang relatif setara bahwa transportasi itu juga faktor penting di dalam pencemaran di Jakarta. Faktor penting namun bukan faktor atau penyebab utama ya Pak ya? Ya, tentu saja banyak faktor yang lainnya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan ini sudah memberikan atau menjabarkan ada 5 upaya yang setidaknya harus dilakukan untuk menangani polusi. Salah satunya adalah modifikasi cuaca. Ini kan bisa menjadi upaya jangka pendek yang bisa segera dilakukan. Sudahkah ada rencana kapan dan juga bagaimana pelaksanaannya Pak mengenai modifikasi cuaca ini? Jadi memang kalau modifikasi cuaca itu ada instansi yang lebih kompeten menangani, tapi di dalam pembicaraannya memang kita mendukung, KLHK mendukung upaya untuk TMC-nya. Tapi soal waktu pelaksanaannya ada instansi yang lebih kompeten yang menentukan. Karena tergantung pada ketersediaan awan di atas Jakarta, jangan sampai nanti sudah dilakukan modifikasi cuaca, tapi meleset malah jatuh di laut Jawa dan lain sebagainya. KLHK akan tetap ikut berkoordinasi, Pak, selama upaya ini dilakukan? Betul, karena sejak tanggal 18 Agustus kemarin sudah ditetapkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan langkah kerja penanganan pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek. Ada 7 langkah-langkah yang diamanatkan. Pertama adalah
mengidentifikasi sumber pencemar yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian melakukan pengawasan kendaraan bermotor, uji emisi, bekerjasama dengan kepolisian dan dinas lingkungan dan dinas perhubungan daerah. Kemudian dari identifikasi sumber-sumber emisi yang dari industri tadi, dilakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi ini sudah dibuat tim yang terdiri dari 100 orang dengan melibatkan 3 eselon 1 di Kementerian Lingkungan Hidup. Ada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, ada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan juga ada Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang ada di dalam tim. Kemudian juga langkah selanjutnya adalah mendukung modifikasi teknologi modifikasi cuaca. Selain itu kita juga mitigasi debu-debu, polutan-polutan yang ada di lingkungan dengan mendorong dan juga program aksi untuk penanaman pohon dalam rangka mengurangi pencemar udara. Dan tentu karena kita berada di kementerian, tugas kita adalah melakukan koordinasi dan supervisi untuk semua pelaksanaannya itu dengan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten kota serta wali kota. Baik, Bapak, polusi ini bukan masalah baru di Jakarta, di Indonesia. Salah satu yang membuat polusi ini berulang dan semakin buruk adalah tidak adanya ketegasan penindakan hukum, Pak. Salah satunya di industri. Sanksi tegas apa yang kemudian akan benar-benar dilaksanakan jika dari hasil pengawasan uji emisi industri ini diketahui adanya kenakalan? Sebetulnya tidak betul kalau tidak dilakukan sanksi yang tegas gitu. Cuma memang level-level sanksi itu ada level sanksi administrasi, ada paksaan pemerintah, dan yang terakhir selain itu ada penutupan, ada pidana, dan ada perdata. Nah itu sebetulnya sudah dilakukan dan ini diinstruksikan secara langsung oleh Ibu Menteri bahwa ini harus tegas. Kalau ada pelanggaran ya maka dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kita mengambil langkah yang serius untuk pengawasan dan penegakan hukumnya. Sejauh ini pelanggaran yang sudah disanksi tegas sudah ada berapa, Pak? Dari pengawasan yang telah dilakukan? Kalau pengawasan di Jabodetabek sebetulnya sudah melalui mekanisme biasa, ada sanksi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau di PLTU itu dipasang sistem continuous emission monitoring yang itu dipasang oleh dan juga dimonitor langsung di KLHK. Begitu ada pelanggaran baku mutu, sebetulnya langsung sudah ada trigger yang memberikan peringatan kepada industri. Kalau tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Kalau dia terbukti mencemari dan membuat kerusakan lingkungan, tentu ada mekanisme untuk sanksi yang lebih berat lagi. Tapi kalau juga selain itu kan bukan hanya dari industri, ada pembakaran dari limbah elektronik, dari sampah yang juga dilakukan oleh beberapa kegiatan. Nah salah satunya yang sudah dilakukan penindakan itu adalah di Tegal Angus, pembakaran limbah elektronik. Itu sudah ditangkap beberapa orang yang melakukan pembakaran dan mungkin nanti Dirjen Gakum akan melakukan gelar press conference untuk menjelaskan masalah ini. Jadi sudah ada penindakan, sudah ada yang ditangkap mengenai pelanggaran ini, Pak? Yang berkaitan dengan pembakaran terbuka dari limbah elektronik. Sudah. Pembakaran terbuka. Kemudian pelanggaran mengenai pelanggaran yang terjadi di industri, apakah sejauh ini sudah ditemukan adanya pelanggaran? Dan jika sudah memang ditemukan, sanksi administratif atau sanksi lainnya apa saja yang sudah diberikan? Tim ini kan baru dibentuk. Jadi kita Senin itu sudah akan melakukan pelaksanaan pengawasan dan juga inspeksi ke industri yang sudah diidentifikasi. Tentu dari proses itu tergantung pada temuan di lapangan. Jadi baru dibentuk ya Pak timnya ya? Sudah dibentuk,
akan bekerja mulai Senin. Itu untuk yang tim pengawasan ke industri. Tapi kalau untuk tim uji emisi, sejak tanggal 17 Agustus sudah dilakukan uji emisi di KLHK, dan kita minggu depan akan melakukan 1 minggu berturut-turut, dan itu akan kita buat terbuka juga buat umum untuk bisa melakukan uji emisi. Nanti ada tempat pendaftarannya secara online, karena tadi kita tidak ingin membuat kemacetan dari proses uji emisi tadi. Uji emisi ini apakah diwajibkan, Pak? Oh, kalau di KLHK sekarang sudah mulai diwajibkan, yang masuk boleh parkir di fasilitas Kementerian Lingkungan Hidup adalah yang lolos uji emisi. Tapi tentu kita masih melakukan sosialisasi, jadi seminggu ini dilakukan uji emisinya. Kalau yang melebihi baku mutu maka diminta untuk segera melakukan perbaikan, melakukan maintenance, melakukan penggantian oli dan lain sebagainya. Kemudian 3 minggu ke depan dilakukan uji emisi lagi dan kita evaluasi pelaksanaannya. Apakah kebijakan ini akan diperluas, Pak, tidak hanya di KLHK saja? Ya, Pak Sigit, apakah kebijakan mengenai kewajiban uji emisi ini akan diperluas, Pak? Baik, kita terkendala dengan putusnya sambungan dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami.